Bapak mau bertanya, siapa yang sudah baptis? Angkat tangan. Yang sudah, belum kita mau baptis. Udah, oke. Siapa yang percaya ada surga? Oh, percaya. Siapa yang percaya ada neraka? Kenapa kita percaya? Karena ditulis di Alkitab. Kenapa kita memberi persembahan? Karena ditulis di kita ikut Alkitab. Ada orang kalau yang susah-susah jangan ikut Alkitab, kita ikut. Bisa bilang amin? Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin
ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita buka Amsal pasal 11. Kita baca dari 2 kitab. Kitab pertama Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Yang kedua Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Hari ini firman Tuhan kita beri tema kekuatan dari memberi bagian kedua. Kita baca sama kuat-kuat semua. 2 yang ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum, siapa menanggap ia dikutuki orang, tetapi berkat turun atas kepala orang yang menjual gandum. Katakan amin. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Dicatat, dibaca 12 semua. 2 ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14 ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sekali lagi ya. 2 iya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya. 14 ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Katakan sama-sama amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sangat-sangat indah, sangat luar biasa hari ini, Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus berharap kita orang-orang beriman mau memiliki kekuatan dari memberi. Amin saudara. Jadi ada 30 kekuatan
Mengapa kita harus memberi? Minggu lalu kita sudah belajar karena kita masih tinggal di bumi. Siapa tinggal di bumi? Amin. Katanya selagi masih ada bumi, selagi ada siang dan malam, kita harus memberi. Hari ini kita belajar lagi. Kenapa kita harus memberi sebagai orang Kristen? Karena karena memberi itulah jalan kita diberi. Sekali lagi, karena dengan memberilah jalan kita diberi. Saudara, ada banyak sumber berkat kita, ada dua paling tidak. Yang pertama namanya hasil kerja, gaji. Kalau kita kerja, kita digaji. Amin. Ada UMR, ada macam-macam. Itu satu. Yang kedua namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini relatif, bisa kecil, bisa besar, bisa sangat besar. Tapi Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Katakan amin, saudara. Jadi berkat Tuhan ini kita dapat karena kita memberi. Gaji kita dapat karena kita kerja, ada tarifnya. Untung kita dapat karena kita jualan. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Jadi kalau kita kerja, kita dapat berkat, kita memberi, kita dapat berkat kita dapat. Lukas 6 ayat 38. Ayat 38. Mengapa kita harus memberi? Semua baca kuat-kuat. 2. Ya, berilah dan kamu akan diberi juga. Baca lagi 2 kali lagi. 2, 3 ya. Berilah dan kamu akan diberi. Sekali lagi. Berilah dan kamu akan diberi. Siapa mau diberi Tuhan? Kita harus memberi. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang memberi, kata ayat 38 kita baca lagi, suatu takaran yang baik, suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada libanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, kamu akan diberi. Jadi kenapa kita memberi? Supaya kita diberi. Yang kedua, untuk hal ini kenapa kita harus memberi? Karena gereja. Sekali lagi, karena apa? Gereja, pelayanan itu memang perlu biaya operasional. Perlu apa? Biaya operasional. Gereja itu perlu cetak warta, bayar listrik, beli sound system, apa lagi? Memang perlu dia. Dan itu nggak boleh pakai daun. Amin. Alkitab memberitahukan gereja itu, hamba Tuhan itu kayak lembu. Tahu lembu? Hina kali ya, kayak lembu. Jadi siapa yang sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan, sampean kayak lembu. Kita buka 1 Timotius 5. Bilang gereja itu kayak lembu. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Kita baca ayat 17 sama-sama. Kuat-kuat. 2. Ya, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Itu penatua. Terus ayat 18. Kuat-kuat. 2. Ya, bukan
suci berkata, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Katanya ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah kau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring, yang sedang membaca. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upah. Siapa tahu lembu? Yang pernah lihat lembu angkat tangan. Ada juga yang nggak tahu lembu. Siapa yang nggak tahu bahasa Indonesia? Tahu lembu kan? Tahu lembu membaca di sawah. Kalau di kampung kami Mangaluku namanya. Dungi manisir, sisir kasar. Dungi sisirna halus. Dungi marogo, di kota marogo. Dia sisir di bawahnya ada bambu. Jadi rata dia untuk ditanami padi. Katanya lembu kalau lagi membajak sawah Mangaluku itu mulutnya nggak ditutup. Lembu itu waktu nareluku gitu, dia boleh makan kanan, boleh makan kiri. Kalau ada rumput dia boleh makan, ngerti ya? Kenapa dia makan? Supaya dia happy. Yang kedua, supaya tetap bertenaga. Siapa pernah nonton sirkus? Pernah nengok apa? Dolphin-dolphinnya? Lumba-lumba pernah? Siapa pernah nonton lumba-lumba? Lumba-lumba itu kalau lagi bermain, tiap dia bermain, si pelatih kasih jajanan, kasih makanan. Ikan kecil, permen, lontong, dimasukkan gitu. Jadi supaya apa? Dia happy dan bertenaga. Bisa ngerti ya? Kata Alkitab begitu juga gereja. Jadi gereja itu biar sehat harus diizinkan dia makan rumput. Apa rumputnya? Namanya persembahan. Bisa bilang amin, saudara. Pendeta-pendeta itu sebabnya ada jadwal bawa snack, bawa kue. Capek nih drum ini sama main keyboard. Yang capek penari, amin ya. Nari, gaya apa? Itu capek. Kalau ada snack, ada yang berkorban, amin ya. Kan mereka segar, happy. Apalagi tiap menari dapat jus pokat pakai es. Dapat banyak hal. Saudara dikasih kedua. Kenapa kita harus memberi? Karena memang gereja, karena memang kata lembu, waktu dia bekerja perlu makan rumput juga. Yang setuju bilang amin. Amin. Kita beri tepukanlah. Sekarang bagian 3 rumah. Apa saja jenis pemberian kita kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar apa? Yang pertama, buah sulur. Persembahan pertama itu adalah persembahan buah. Kita baca dulu mengingatkan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kita belajar memberi persembahan buah sulur. Berilah dengan luar biasa. Kita baca saja, Bapak nggak jelaskan. Semua baca. 2, iya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala apa? Penghasilanmu. Ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Hari ini kita belajar berikut. Yang kedua, saudara, persembahan itu namanya persembahan ibadah. Kalau di Indonesia namanya kolente. Kalau bahasa Batak nyanyinya gini, diso, ado, hugo,
gimana nyanyi? Ayo 2 3 di sonado 2 3 ya. Di sonado. Iya, terus. Saudara, yang kedua namanya kalau kita ibadah ada persembahan, ada kolekte. Amin, saudara. Kalau di gereja kita ada kolekte pertama, ada kolekte kedua. Sebulan sekali ada ekstra kolekte. Apa itu mata duitan? Enggak. Ini enggak cerita mata duitan atau tidak. Bapak mau bertanya, siapa yang sudah baptis? Ada. Yang sudah, belum kita mau baptis. Udah, oke. Siapa yang percaya ada surga? Oh, percaya. Siapa yang percaya ada neraka? Kenapa kita percaya? Karena ditulis di Alkitab. Kenapa kita memberi persembahan? Karena ditulis di kita ikut Alkitab. Ada orang kalau yang susah-susah jangan ikut Alkitab, kita ikut. Bisa bilang amin. Ulangan 16. Jadi namanya persembahan ibadah Ulangan 16. Kita baca ayat 16 dan ayat 17 sama-sama. Ulangan 16 ayat 16 dan ayat 17. Kata 3 tahun sekali, 3 kali setahun diganti jadi sepanjang tahun. Ya? 3 kali setahun jadi sepanjang tahun. Yuk kita baca 2. Iya, sepanjang tahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Semua baca. Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berlagi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan atau beribadah dengan apa? Sekali lagi, janganlah ia beribadah atau menghadap hadirat Tuhan dengan tangan. Ayat 17 2. Ya, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi kita harus menghadap Tuhan membawa persembahan. Persembahannya sekedar sesuai dengan berkat kita. Ada orang yang ekonominya bagus, dia beri banyak. Ekonominya kecil, dia beri sedikit. Tetapi saudara, dalam tiap-tiap ibadah kita harus memberi persembahan. Kecuali tidak ada sama sekali, nggak apa-apa. Persembahannya cuma hati kita dan pujian kita dan tepuk tangan kita buat Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita jadi korban yang harum buat Tuhan. Bisa bilang amin? 2 Korintus 9 ayat 6. Sekedarnya itu berapa? 2 Korintus 9 ayat 6. Kita baca dengan cepat. Semua baca ya, dengan cepat. Oke. Ayat 6, 2, 6, 7 dan 8. 3. Ya, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai apa katanya? Banyak juga. Jadi sekedarnya itu sesuai dengan berkat kita. Bisa bilang amin? Misalnya ini, ada orang TK. Kalau anak TK persembahannya berapa? 2.000 atau 5.000? 2.000. Maka
makin besar SD. SD persembahannya berapa? 2.000 juga. Terus makin besar dia SMP, persembahannya berapa? 2.000. SMP akhirnya dia masuk masa puber, masuk SMA bisa pacaran, persembahan berapa? 2.000. Masa? Udah selesai SMA dia kuliah, menang di UNIME. Menang di, udah kuliah kan banyak kebutuhannya, persembahannya berapa? 2.000. Masa? Sambil mahasiswa dia online, persembahannya berapa? 5.000. Saudara, kata kita persembahan itu sesuai lah. Ada orang tamat sarjana, ya kan? Udah di wisuda. Sebelum acara wisuda nyanyi Indonesia tanah airku, terus menyandang gelar sarjana. Berapa persembahannya? 5.000. Terus dia melamar kerja, dapat kerja bagus, persembahannya berapa? 2.000. Jadi katanya berilah sesuai dengan berkat-berkat kita. Kenapa kita selama ini gak bertumbuh? Karena memang gak diajari. Pendeta takut khotbah, dibilang mata duita. Jadi TK 2.000, SD 2.000, SMA 2.000, kuliah 2.000, udah kerja pun tetap 2.000. Jadi saudara, katanya nggak gitu. Gunakanlah kekuatan memberi. Jadi karyawan 5.000, udah jadi supervisor tetap 5.000. Jadi bilang sama sebelah, berilah sesuai berkat Tuhan. Ayat 7, kita baca sama ayat 7. 2, 3 kuat ya. Hendaklah masing-masing memberikan pertama dengan rela hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberinya sukarela dan sukacita. Ini enggak ngasih tapi mungkin. Jadi sukarela mau 2.000 sukarela dan sukacita. Kalau sukacitamu di 2.000. Haleluya. Kalau memberi 10.000 sukacita, sukarela, amin saudara. Berilah sesuai imanmu. Kenapa? Karena di dalam persembahan itu ada berkat Tuhan. Ayat 8. Ayat 8 kita baca 2, iya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa katanya? Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Ayat 11 semua sama-sama baca 2-3 ya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam pengeluaran hati. Bisa bilang amin. Jadi beri persembahan jangan sembarangan. Ini beri persembahan seperti ngasih parkir. Jangan. Mau berapapun angkanya itu terserah. Tapi satu dengan rela, dengan iman dan sukacita. Maka iman kita akan bertumbuh. Kita baca sama Kejadian 26 ayat 12. Kalau kita menabur, kita diberkati. Kejadian 26 ayat 12. Semua baca. 2, ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Titik dan koma. Titik tapi masih koma.
koma, tapi ada titik. Anak kalimatnya sebab, kita baca sama buaya, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita memberi persembahan, kita diberkati Tuhan. Bisa bilang amin? Mau diberkati Tuhan? Kita beri tepuk tangan dulu. Kurang semangat. Terakhir kita hari ini, sedikit lagi, sudah dikasih kita persembahan yang ketiga, namanya persembahan persepuluhan. Mari dengan senyum bilang persembahan persepuluhan. 2, 3 ya. Biasanya kalau cerita persepuluhan, pendeta yang senyum, jemaat yang sedih. Kita baca, kita akan akhiri di sini. Maliaki 3 ayat 8 sampai ayat 12. Ayat 8 sama-sama. Kuat. 2. Iya. Bolehkah manusia menipu Allah? Boleh atau enggak menipu Allah? Enggak boleh. Yang betul. Yuk kita baca. Namun 2, 3 ya. Namun kamu menipu Allah. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ayat 9 sama-sama. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Amin. Nggak termasuk orang Medan. Ayat 10. 2. Ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu apa yang dihardik? Belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padangmu tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu apa katanya? Berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Saudara, dari bacaan kita ini kita belajar beberapa. Pertama, persembahan persepuluhan itu kita beri ke gereja. Katakan amin. Persembahan persepuluhan tidak dibagi-bagi kepada orang-orang lain. Dia dibawa ke rumah perbendaharaan. Persembahan persepuluhan diberikan dengan sukacita kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, kenapa? Apa gunanya kalau kita memberi persembahan persepuluhan? Yang pertama, kita belajar sedikit. Alkitab katakan, maka tingkap-tingkap langit akan dibuka. Dibukakan tingkap langit. Apa arti tingkap langit? Yang pertama, hikmat. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau kita bekerja, Tuhan kasih hikmat. Ada orang bekerja otaknya buntu. Kenapa? Karena tingkap langit tertutup. Kalau kita kasih persepuluhan, otak kita dibuka. Oh, hari ini kayaknya bisa jualan pete. Oh, aku bikin gini, aku bikin gini, aku bikin gitu. Itulah kalau tingkap langit dibuka. Yang kedua, kalau kita kuliah, dikasih hikmat, kasih akal budi. Ada orang kuliah malas belajar, sekolah malas belajar, panas otaknya, buntu otaknya. Kenapa? Karena dia nggak kasih perpuluhan. Tingkap langit tidak dibuka. Yang ketiga, arti tingkap langit adalah ibadah. Ada urapan. Ada urapan Tuhan turun. Selain berdoa dan puasa, orang-orang yang memberi persepuluhan akan beda urapannya. Waktu dia jadi singer, waktu dia jadi WL, waktu dia main musik. Kenapa? Tingkap langit dibuka. Yang keempat, saudara, tingkap langit
jualan itu ada hoki di atas tempat kita, ada untung. Amin saudara. Kita kemana-mana dapat untung, dapat hoki dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, apa berkat dari perpuluhan? Supaya ada makanan di rumah Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan makan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan tamu datang, makan, supaya bisa membantu orang-orang susah. Jadi saudara dikasih contoh, kalau kita tidak beri persepuluhan kita, berarti kita tidak setuju ada makanan di rumah Tuhan. Bisa bilang amin. Boleh pendeta makan? Boleh, amin kan? Yang ketiga, ayat 11. Kita udah mau habis. Ayat 11 katanya, aku akan menghati bagimu belalang belahan. Kalau kita kasih perpuluhan, sial-sial, kutu-kutu, Tuhan buang. Ada orang kemana-mana sial, lewat samping rumah terlantur jendela bocor. Iya kan? Dapat duit nabung-nabung, demam, sakit, habis. Ada dia simpen handphone hilang, masuk paret, rusak. Dia taruh laptop dicuri orang, kreditnya belum lunas, sudah hilang. Dengar, dunia ini setelah Adam jatuh dalam dosa, dikuasai iblis. Tiap hari iblis benci sama anak-anak Tuhan. Si Boris, si Lucifer bilang begini, Boris, iya bos. Itu si Tiurlan udah bertobat. Jadi bos, jualannya godang-godang. Itu si Sri Handini kuliahnya godang-godang. Bikin macam-macam. Kita diserang. Ngerti saudara? Kalau kita kasih persepuluhan, kata ayat 11, maka Tuhan akan memagari belalang-belalang pelahan, ditendang oleh Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Itu makanya selalu siap. Baru panen hilang, baru nabung belum banyak, sakit mau panen 6 hari 6 malam. Dia selalu siap. Dari kejadian sampai kejadian, terus masuk kejadian, susah. Dari muda sampai tua terus susah. Kenapa? Kau diserang iblis, dihajar oleh iblis. Taruh duit di dompet, dompetnya jatuh. Taruh duit di kaos kaki, kaos kakinya kena air. Dia selalu siap. Oh, nanti aku mau narik, tarik kalian, mau narik. Nanti aku dapat 3 juta. Nanti kalau aku narik 3 juta, aku beli bindu, aku beli bedak. Berapa lama ini? 2 minggu lagi. Gitu narik. Telepon dari kapten, mama operan nih. Dengar baik, iblis itu nggak ramah. Iblis itu pencuri, pembunuh, dan penyiksa. Bagaimana kita dilindungi Tuhan? Kata kita, beri persepuluhanmu, Tuhan pagari kita. Bisa bilang amin. Yang ngerti bilang tepuk tangan kita bikin. Yang terakhir, ayat 12. Apa berkah dari beri perpuluhan? Kita hidup bahagia. Ada lagu kan yang tahu cuma nyanyi, ku berbahagia. Ada lagi ayatnya yang lagi kita bahagia. Orang makan macam-macam, kita enggak. Sambal terasi, daun ubi rebus dipilos-pilos, amin enggak? Ikan asin 1 ekor untuk 3 hari. Tapi hati kita senang, amin ya. Kami pernah melarat miskin, gak punya ikan saudara.
senang. Kita berangkat sekolah dengan gagah perkasa, hati gak susah. Ada orang makanannya 4 macam, tapi selalu merepet-merepet. Itulah Kepri, ya Kepri itu bikin, itulah sihnya. Merepet-merepet itu gak bahagia. Mau kau bahagia? Amin. Aku nikah dengan Ibu Mary ini bahagia. Amin. Aku nikah dengan adik kayaknya baru 31. Aku bilang gini sama dia, kalaulah aku tahu begini enaknya kawin, aku bilang sama dia, tamat SMA aku kawin. Kawin, tapi ada orang kawin gak bahagia. Udah 7 tahun kawin, 10 tahun gak bahagia. Dia ngomong gini, iya, ngapain aku kawin? Kalau aku tahu susahnya kawin ini, gak kawin aku dari dulu. Daripada kawin sama kau, bagus sama pacarku yang dulu. Kenapa dia gak bahagia? Bahagia itu berkat Tuhan. Nggak kita bikin sendiri. Uang bisa beli tempat tidur, tapi gak bisa beli tidur nyenyak. Uang bisa beli makanan, tapi gak bisa beli selera makan. Uang bisa bikin kita naik ojek tahu? Naik Grab jumpa cewek cantik, tapi cewek cantik gak bisa bikin bahagia. Yang bikin bahagia Yesus. Gimana cara bikin perpuluhan? Kita lihat Imamat 23. Masuk Imamat 17. Ada orang bingung, gimana Pak Pendeta cara ngitung persepuluhan? Aku tak ngerti. Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Kita baca sama. 2. Iya, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Rupanya persepuluhan itu milik siapa? Milik Tuhan. Ayat 31 sama-sama 2 ya. Tetapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperli. Rupanya ada perpuluhan gak mau ngasih, tambah seperlima ganti. Ayat 32 2 ya, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi ceritanya gini, kalau aku jadi gembala domba, banyaklah kambing domba ini dan lembu. Dombanya beranak, lembunya beranak, kucingnya beranak, apa aja yang beranak. Terus cara ngitung perpuluhannya, gembala ambil tongkat. Kalau kambing ada namanya. Dibilang bin, jangan. Tapi ini yang disisihkan hanya yang anak-anaknya saja. Mungkin setelah 6 bulan, setelah 1 tahun nanti ya, induk-induknya gak ikut, cuma anak-anaknya. Janganlah dihitung. 1 lagi, 2, 3, itu 4 semua. 2, 3, 4. Ayo hitung semua. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-10 ini ditarik pakai, kan ada tongkat, kan ada beban, tarik sini kan. Ini punya Tuhan. Yang ke-10. Udah hitung lagi, mulai. 1, 2, 3, 9, 10. Tarik lagi. Selalu yang ke-10 ditarik untuk Tuhan. Amin ya. Nggak tahu kambing domba ini ada satu cantik.
aku mau itulah. Kambing itu bisa nyanyi, iya kan? Diambillah kambing ini, enggak diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita ambil, tambahlah 1/5 dari harga pasar. Misalnya kambing ini 1 ekornya 1 juta, kita kan nggak mau kan cantik dia, kita tahan, tambahlah 1/5 jadi 1.200.000. Bisa bilang amin? Halo. Begitulah dia cara memberinya. Ada orang ini kambing semua. Tono. Apa bos? Cari yang jelek-jelek semua. Ini kambing kita 100, berarti perpuluhannya 10 ekor. Cari semua yang jelek-jelek ya. Yang jelek-jelek lah untuk tuh. Nggak boleh gitu. Caranya itu 1, selalu yang ke-10. Ke-10. Katakan amin. Kita baca Kejadian 28 ayat 20. Kita baca sama sampai 22. Ya, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Katakan amin. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allah. Kalau kita selamat melewati corona ini, amin saudara. Sebagian sudah divaksin, yang belum sabar, jangan vaksin sendiri. Saudara yang kuliah jadi mahasiswa, mungkin kau ngalami Pak Pendeta, aku bahagia jadi mahasiswa. Tapi jujur Pak Pendeta, sekali-sekali aku jadi mahasiswa. Engkau bisa selesaikan kuliah, itu satu berkat. Tapi siapa yang menjamin melindungi kita? Hanya Tuhan. Ayat 22 kita baca sama. 2, ya, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan apa? 1/10 kepada Yakub diberkati, dia bernasar. Amin. Tuhan, kalau merantauku ini meninggalkan mama dan bapakku, jadi mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa, kau lindungi Tuhan, rambutku tetap bisa bertumbuh dengan bagus, aku bisa makan, aku berjanji Tuhan, aku akan setia memberikan milik. Itu satu berkat, satu doa. Biarlah Tuhan menolong kita. Kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu.